Halo, Akak Kareba, Baji-Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara tertutup material longsor. Ratusan kendaraan tertahan. Satu karyawan kantor pembiayaan di Goa tewas setelah diserang orang tidak dikenal, sementara 2 orang lainnya dalam kondisi kritis. Direksi PSM Makassar mendukung penghentian sementara Liga 1 agar ada pembenahan kompetisi sepak bola di Indonesia, terutama perbaikan regulasi keamanan. Informasi pertama, material longsor kembali menutup jalan penghubung Palopo menuju Toraja Utara. Ratusan kendaraan tertahan sambil menunggu material longsor dibersihkan. Jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara, tepatnya di kilometer 10 Kelurahan Batang, Kecamatan Muara Barat, tertutup longsor sepanjang 40 meter. Sejumlah pengguna jalan nekat melintasi longsor dengan berjalan kaki. Longsor ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan terakhir yang dipicu intensitas hujan tinggi. Itu karena apa Pak? Hujan atau? Karena faktor hujan. Kita datang di TKP itu, memang sudah jatuh. Akibat jalan tertutup longsor, ratusan kendaraan tertahan sambil menunggu material longsor dibersihkan. Beberapa warga juga rencananya terpaksa mengungsi karena kondisi rumah terancam longsor. Titik longsor untuk sementara ini yang kami deteksi ada sekitar 11 titik longsor, mulai dari kilo 7 Batang sampai dengan kilo 14 Batang 14. Kami sementara ini upayakan untuk buat tenda pengungsian karena berhubung masih banyak warga yang mengungsi akibat longsor yang ada sekitar rumah mereka. Kemudian untuk di kilo 14, kilo 13 itu dari tadi malam jam 11 sampai jam 2 kami ungsikan semua. Guna membersihkan material longsor, petugas pekerjaan umum Bina Marga Sulawesi Selatan mengerahkan 2 alat berat. Wahyudi Baso melaporkan dari kota Palopo. Sebuah mobil rusak parah tertimpa pohon di tepi jalan Ratulangi, kota Palopo. Pohon tumbang diterjang hujan deras disertai angin kencang. Hujan lebat dan angin kencang menerjang pohon di tepi jalan Ratulangi, kota Palopo hingga tumbang menimpa minibus yang melintas. Kendaraan naas ini berisi Muhammad Akbar, pegawai lembaga pemasyarakatan bersama istri serta 2 anaknya saat hendak pulang ke rumah. Walaupun mobil rusak parah, seluruh korban dalam kondisi selamat. Pulang dari arah Palopo menuju ke utara, tepatnya di Kelurahan Batu. Di mobil itu saya berempat, saya, anak saya 2, kemudian istri saya yang mengalami 7 bulan. Memang pada saat kejadian berhenti dalam keadaan hujan lumayan deras. Tiba-tiba istri saya teriak, "Awas, ada pohon." Nah, pada saat itu saya sudah tidak bisa menghindar karena langsung jatuh. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Palopo butuh 2 jam melakukan evakuasi pohon tumbang dengan gergaji mesin. Kalau titik informasi ada 3 titik. Jadi pohon tumbang di Balateng ini ada kenaikan debit air di Rampuang, terus ada juga longsoran di kilometer 13 dan pohon tumbang. Kalau terkait pohon tumbang ini, apa ada korban Pak? Yang di Balanda ini ada mobil tertimpa pohon tadi. Tapi korban jiwa tidak ada Pak? Korban jiwa nih. Akibat musibah ini, jalur Trans Sulawesi sempat macet 2 km. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian materi mobil yang rusak parah tertimpa pohon diprediksi mencapai puluhan juta rupiah. Wahyudi Baso melaporkan dari kota Palopo. Kita beralih ke berita kriminal. Polisi meringkus 5 pelaku pengeroyokan seorang pemuda di Maros. Korban tewas dikeroyok karena diduga akan mencuri motor. Inilah 5 pengeroyok pemuda di Maros yang diringkus polisi. Korban tewas dikeroyok karena diduga akan mencuri motor salah satu pelaku. Saat pengeroyokan, kelima pelaku dipengaruhi minuman keras. Sampai terungkap.
Untuk motifnya tadi itu curiga yang berlebihan ya, curiga yang berlebihan Jadi dia dianggap. dikira pencuri Pak ya? Iya. Pencuri motor. Nah, kemudian pelaku ini dalam keadaan mabuk Pak. Iya betul. Dia mengeroyok Pak itu. Iya. Pengeroyokan itu terjadi di mana Pak? Di desa Simbang, Ah. kecamatan Simbang ya, di Bonto ini apa namanya? Oke. Bonto Talasa. Nah, setelah dikeroyok itu pelaku sempat Lari. melarikan diri Pak. Iya, lari setelah dipukul pertama tadi keluar ini, dipukul ditanya kamu mau mencuri ya? Kenapa kok dia duduk di atas motor saya kamu mencuri ya? Langsung dipukul pak, lari ini ininya apa namanya MI-nya korban. Dikejar sama RH kemudian bersama AW kemudian bersama rekan yang lain yang sedang meminum. Dikeroyok lagi. Kawanan pelaku mengeroyok korban dengan bambu dan batu. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Satu karyawan kantor pembiayaan di Goa tewas setelah diserang orang tidak dikenal. Sementara 2 orang lainnya dalam kondisi kritis karena mengalami luka parah. Kantor pembiayaan di Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa diserang orang tidak dikenal dengan senjata tajam. Akibat penyerangan ini, 1 karyawan tewas dan 2 orang lainnya dalam kondisi kritis karena mengalami luka parah. Polisi yang menerima laporan telah melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus menyita barang bukti ponsel, dompet, dan berkas pinjaman. Sedangkan jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk keperluan visum. Itu kronologi gimana, Pak? Jadi kronologi lapor ke kantor laporan bahasa Indonesia 145 di tiket langsung ke TKP. Ada berapa orang? Kalau di TKP ditemukan ada 3, satu yang meninggal di tempat, 2 yang menuju ke rumah sakit. Yang meninggal ini jenis kelaminnya? Laki-laki. Laki-laki. Kalau yang 2 itu kondisinya seperti apa? Kondisi parah juga. Jadi sementara penanganan intensif di rumah sakit Pajongan Takalar. Kalau luka-luka sendiri, Kalau luka-luka ada rata-rata di bagian leher. itu bekas tikaman atau apa? Ada beberapa benda tajam. Ini kantor apa, Dan? Kantor pembiayaan mingguan PT Amarta. Sudah lama Dan di sini. Jadi sudah kurang lebih 1 bulan. Kalau yang di dalam korban itu apa, Dan? Ya, Karyawan. karyawan. Tiga-tiganya karyawan. Tiga karyawan. Pak, bagaimana dengan pelaku sendiri? Apa sudah diamankan juga? Kalau pelaku sementara dalam lidik. Dalam diri. Untuk selanjutnya, Dan, korban dibawa kemana, Dan? Itu selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara bersama tim dari Udopol. Dan kira-kira tanda-tandanya ini ada berapa pelaku? Menurut saksi yang masih hidup yang di rumah sakit, jadi untuk sementara satu yang ada. Motifnya belum diketahui. Motifnya apa? Motifnya sementara kita dalami. Polisi hingga kini masih memburu pelaku sekaligus menyelidiki motif penyerangan. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa.